Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini juga ada hal yang memang mengejutkan juga. Dua pemain inti Persib Bandung tidak dibawa teman-teman oleh Bojan Hodak untuk menghadapi partai yang menarik juga, menghadapi PSIS Semarang besok lusa, atau tepatnya hari Minggu 9 Februari 2025. Nah ini kenapa, nanti akan kita jelaskan alasannya. Namun sebelumnya intermezzo sedikit teman-teman mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang, yang mana Bojan Hodak di sini juga sudah mengatakan tidak menganggap remeh PSIS walaupun sedang ada di papan tengah gitu ya, di posisi 13 kurang lebih kalau nggak salah ya, posisi 13. Ini juga Bojan Hodak mengatakan bahwa selalu ada yang menarik ketika menghadapi PSIS Semarang. Jadi kebetulan saja ya, kebetulan lagi gitu ya, sekarang bermain di kandang dan juga diperkuat oleh hampir semua pemain terbaiknya. Kalau kemarin kan pada saat dikalahkan Dewa United itu beberapa pemain katanya pemain intinya tidak bermain, namun menghadapi Persib Bandung semuanya sekarang bisa bermain. Nah ini apakah memang kebetulan atau ya memang kebetulan aja lah kita anggapnya gitu ya, positifnya. Tapi Bojan Hodak membawa-bawa untuk musim kemarin. Jadi selalu ketika ingin menghadapi Persija Jakarta itu selalu menghadapi PSIS Semarang terlebih dahulu. Jadi ya apakah ini memang sudah jadwalnya teratur dan terukur di awal musim atau memang ya bagaimana untuk pengaturan jadwalnya ya. Tapi menurut Bojan Hodak untuk musim yang lalu ketika kita menghadapi PSIS Semarang itu selalu ada dinamika sepak bolanya. Ya hal yang menariknya dalam tanda kutip gitu ya, menariknya adalah selalu ada penalti dan selalu ada kartu, baik itu kartu kuning maupun kartu merah teman-teman. Nah ini yang memang sudah dipersiapkan gitu ya, karena setelah menghadapi PSIS Semarang, Persib Bandung akan bertandang ke Jakarta menghadapi Persija Jakarta yang tidak lain adalah calon juara yang sudah disebut-sebut oleh Bojan Hodak. Jadi ya saingan Persib Bandung menurut Bojan itu ada 3 klub, yaitu Persija, Persebaya dan juga Dewa United. Nah ini yang paling mendekati kan Persija Jakarta nih teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus tetap difikirkan, walaupun ya fokusnya tertuju pada pertandingan terdekat menghadapi PSIS Semarang dulu, baru kita pikirkan menghadapi Persija. Namun ya hal yang bisa kita kontrol atau kondisikan adalah kepada pemain, ya saya juga mewanti-wanti untuk ya main biasa saja, main enjoy saja, tidak melakukan hal yang tidak perlu katanya gitu ya. Ya mungkin di sini maksudnya mah tong loba teuing kartu, takut ada akumulasi gitu. Nah ini yang mana yang bisa dikontrol hanya itu. Tapi kalau yang tidak bisa dikontrol adalah keputusan-keputusan wasit, kayak misalkan memberikan kartu, entah itu kesalahan apa, kan bisa saja dihadiahi kartu, baik kartu kuning maupun kartu merah. Jadi ya kita mesti bermain hati-hati namun tetap fokus akan rencana dan untuk taktik yang sudah dirancang, begitu menurut Bojan Hodak teman-teman. Jadi ya tidak meremehkan, karena PSIS ini ya sedikit banyaknya bisa mengganjal perolehan poin Persib Bandung. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya besok atau besok lusa Persib Bandung bisa menghadirkan 3 poin lagi untuk oleh-oleh kembali ke Bandung gitu ya teman-teman. Nah ini juga tadi ada yang bertanya, Kang kenapa katanya panpel PSIS tidak akhirnya tidak menayangkan atau tidak memperbolehkan ada penonton lah gitu ya. Kalau nggak salah tadi bahasanya intinya adalah kenapa PSIS tidak boleh ada penonton gitu. Nah ini ada alasannya teman-teman, tapi alasan lebih mendalamnya saya tidak begitu mau cari tahu, karena ini kan urusan internal klub lain gitu ya. Walaupun ya kalau di Persib mah insya Allah lah kita punya jawaban-jawaban gitu, tapi kalau untuk klub lain ya berbeda. Nah ini juga ada kesamaannya dengan beberapa kasus ya komunitas Persib Bandung di musim kemarin yang menepi, istilahnya tuh menepi gitu ya. Nah ini juga supporter PSIS ini memang sedang menepi untuk mendukung PSIS langsung di stadion. Kenapa? Karena ya terakhir kali untuk
untuk ketika sedang menepi ini itu hanya dihadiri kurang lebih 700-an supporter katanya. Jadi untuk Panpel PSIS ini rugi teman-teman, untuk nyewa stadion, nyewa ini, nyewa itu kan habisnya sekitar 180 juta. Nah untuk pendapatan sendiri hanya beberapa juta saja, jadi jauh banget lah, jadi rugi. Daripada rugi lagi, lebih baik ya tanpa penonton saja gitu ya. Jadi ya lebih aman juga. Sekalian juga ya mungkin kan Panpel sana juga pasti tahu lah akan ada yang away, beberapa rombongan dari Persib Bandung, sehingga daripada nambah kerugian mereka gitu ya, lebih baik tanpa penonton. Jadi sekali lagi ya besok tanpa penonton. Kalau yang sudah memang sudah niat rencana away ya mangga gitu ya. Nah di sana juga nggak boleh masuk teman-teman. Jadi jangan berangkat gitu ya untuk pesan saya mah. Nah ini yang untuk selanjutnya teman-teman, kenapa untuk supporter PSIS ini sampai menepi. Nah kalau dulu kan kalau komunitas dari Bobotoh Persib ini memang menuntut adanya ya beberapa hal ya, dari kenaikan tiket yang dirasa lebih besar gitu, dan beberapa hal lainnya gitu ya, yang tidak perlu lagi lah kita bahas karena sudah clear semuanya. Namun kalau untuk supporter PSIS ini menuntut CEO-nya Pak Yoyo Sukawi ini untuk mundur karena dinilai sudah tidak kompeten atau sudah tidak layak menangani klub sekelas PSIS Semarang. Karena ya sampai saat ini klub PSIS Semarang ternyata nunggak hutang 45 miliar teman-teman, yang mana yaitu bermacam-macam ya alasannya, hutang di sini, hutang di sana. Nah inilah yang tidak kita bahas, itu biarkan saja internal manajemen klub orang, karena ya takut salah-salah juga gitu ya. Jadi ya mangga saja lah. Tapi pernyataan dari supporter PSIS ingin Yoyo Sukawi mundur dari CEO PSIS, digantikan orang lain, baru mereka datang lagi ke stadion untuk menyaksikan laga-laga PSIS, laga kandang tentunya gitu ya. Nah ini ya mau tidak mau kita juga harus bersyukur sebagai bobotoh Persib tentu saja, dengan finansial yang mungkin ya belum baik, tapi setidaknya kita stabil teman-teman, tidak pernah ada hutang sana hutang sini. Walaupun ya adalah kemarin ya waktu bermain di si Jalak Harupat juga ngutang dulu untuk bayar pembayaran stadion dan lain sebagainya, tapi ya langsung dibayar, tidak menunggak beberapa lama gitu ya. Nah ini juga kemarin kalau ngomongin masalah finansial, PSM Makassar sekarang sedang parah lagi, walaupun kemarin menang ketika bermain di Piala ACC gitu ya, untuk Piala ASEAN Cup Championship gitu. Nah ini memang pelatihnya Bernardo Tavares ini mengungkapkan untuk kemenangan itu untuk menyenangkan lah hati daripada pemain, staf, ofisial, karena mereka sudah tidak digaji lagi teman-teman, sudah berapa lama tidak digaji. Jadi mau tidak mau ya janganlah sampai seperti itu gitu ya. Jadi Persib Bandung mah alhamdulillah dengan segala dinamikanya untuk pembayaran pemain, ofisial dan lain sebagainya aya gitu ya. Jadi tidak ditunggak dan tidak dihutang teman-teman. Nah itulah sedikit intermezzo gitu. Nah ini juga untuk kabar selanjutnya untuk menghadapi PSIS Semarang besok, ada hal yang tidak terduga dilakukan oleh Bojan Hodak, yaitu tidak menyertakan Maklok dan juga Tyron Delpino teman-teman. Nah ini alasannya berbeda. Kalau Maklok sebetulnya sudah ikut latihan, sudah memang ketika ditanya Maklok juga bilang saya tidak apa-apa, hanya sedikit nyeri saja, mungkin bisa hilang ketika permainan, ketika ya sedang bermain dengan painkiller atau dengan obat pereda sakit lah gitu, itu bisa bermain normal. Tapi ya setelah ngobrol akhirnya Bojan Hodak memutuskan tidak bisa, katanya katanya belum siap, lebih baik persiapkan diri menghadapi big match, menghadapi Persija gitu ya. Jadi ya akhirnya Maklok tidak diajak, padahal Maklok menyatakan saya siap dan saya sudah ingin katanya memberikan poin lagi untuk Persib Bandung, tapi akhirnya tidak diajak Bojan Hodak. Itu yang pertama. Yang kedua ini Tyron Delpino yang ternyata sedang sakit demam teman-teman. Ya mudah-mudahan ini benar dan cepat sembuh gitu ya, kita doakan cepat sembuh ya. Kan sebelumnya juga
isukan ini sensitif nih karena Tyron ini sudah mendapatkan kartu kuning, satu kali lagi mendapatkan kartu kuning menghadapi Persija Jakarta. Ya setidaknya buyar gitulah gitu ya, tidak bisa bermain. Nah, apakah memang ini benar sakit? Tapi mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh saja kalau ini memang benar, karena Bojan Hodak ya tidak mungkin berbohong juga ya teman-teman, berbohong ya tidak sampai mengatakan pemain itu sakit lah. Jadi ya kita doakan yang terbaik saja, cepat sembuh untuk Tyron Del Pino, segera kembali lagi gitu ya ke skuad untuk menghadapi laga selanjutnya. Nah, ini yang kemarin diprediksi tidak bermain yaitu DDS ternyata bisa dimainkan, dan mudah-mudahan besok juga kita bisa melihat aksinya duet dengan Mangkasta. Jadi Mangkasta ini memang diproyeksikan oleh Bojan Hodak bisa jadi langsung duet dengan DDS, karena Tyron Del Pino tidak bisa bermain, tergantung nanti DDS mainnya juga dari menit awal atau babak kedua. Jadi semuanya sedang dibicarakan dengan fisioterapisnya. Kalau memang menurut Geraldo DDS bisa main dari awal dan juga Mangkasta juga dari awal, ya sudah mainkan saja gitu ya. Jadi ini menarik lah besok taktik apa yang akan digunakan oleh Bojan Hodak teman-teman, karena 3 poin ini sangat penting mendongkrak atau setidaknya lebih menstabilkan posisi Persib Bandung tetap di puncak klasemen sementara gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan baik, bawa oleh-oleh pulang 3 poin dari Semarang. Gitu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.